Nah, hari ini kita masuk ke dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara, sejak hari pertama dalam khotbah berseri ini saya telah memberitahu kepada Anda bahwa hal yang terpenting yang dijelaskan dalam kitab Roma adalah tentang esensi Injil. Injil itu bukan hanya waktu kita memulai perjalanan iman kita di dalam Kristus. Injil bukan hanya ABC to Christianity, tetapi Injil adalah A to Z to Christianity. Injil adalah pusat dari segala aspek kehidupan kekristenan, pertumbuhan dan perjalanan iman kita di dalam Kristus. Jadi seringkali kita salah kaprah. Nah, semoga selama 11 pasal ini saudara mempelajari penjabaran Rasul Paulus bagaimana Allah Tuhan menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, tetapi karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan dan selesaikan melalui karya salibnya yang sempurna itu. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai hadiah. It's by grace alone and we receive it by faith. Dan inilah yang memisahkan Injil dari setiap pesan agama di dunia. Konsep agama menuntut kita untuk melakukan banyak hal terlebih dahulu baru kita bisa diterima. Tetapi Injil memutarbalikkan konsep itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus di awal surat Roma di pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan bukan hanya untuk orang yang tidak percaya, tetapi juga adalah untuk orang yang percaya. Dan kita semua membutuhkan Injil karena Injil itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan hari ini kita akan melihatnya dengan lebih jelas. Nah, saudara sudah melihat perjalanan kita selama 19 minggu dan ini masuk ke 20. Kita sudah belajar Roma 1 sampai Roma 3 mengenai the overview of the gospel. Bagaimana kita semua membutuhkan Injil. Kemudian Roma 4 dan Roma 5 kita belajar bagaimana kita dibenarkan, justification by the gospel, ya. Roma 6 sampai 8 kita belajar mengenai sanctification oleh Injil. Dan kemudian Roma 9 sampai Roma 11 bagaimana penolakan Israel terhadap Injil itu merupakan kabar baik justru bagi dunia. Karena sekarang Injil dapat masuk dan dapat disebarkan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan kita masuk bagaimana kita menghidupi Injil. Jadi hari ini khotbah saya berjudul Ekspresi dari Injil. Jadi Rasul Paulus setelah mengeksposisi 11 pasal pertama dari kitab Roma yang membahas apa itu esensi Injil dan apa yang Allah telah lakukan melalui karya Kristus yang sempurna. Selama 19 minggu kita melihat ini semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Roma 12 dan kita akan membahas apa yang seharusnya menjadi tanggapan saudara dan saya, tanggapan kita semua terhadap anugerah, terhadap kebaikan, terhadap belas kasihan Tuhan. Dan saya akan menjabarkan itu semua dari Roma 12 dan bagaimana karya sempurna yang Kristus telah selesaikan kepada kita itu mendorong kita untuk menghidupi ekspresi dari Injil. Maka kita akan mulai Roma 12 ayat 1a. Mari sama-sama baca, saudara yang di rumah saudara bisa baca karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oke, mari sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 1a. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kita berhenti dulu sampai di situ ya. Bahasa Inggrisnya, therefore, karena itu. Mari saya jelaskan apa itu signifikansinya. Kenapa kok kita perlu berhenti di situ? Therefore, itu seakan-akan memisahkan. Karena itu, kata-kata itu adalah kata-kata yang menyambung dari 11 pasal yang pertama ke bagian yang berikutnya. Karena itu, therefore, itu seperti engsel yang membuka pintu kepada praktikalitas dari apa yang kita ketahui melalui Injil. Jadi, Rasul Paulus sekarang mengubah tonnya. Therefore, I urge you, aku menasihatkan kamu, I urge you. Nah, waktu Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Dia bukan berbicara dengan bahasa hierarki. Tetapi dia bicara dengan bahasa relasi. Ada sesuatu relasi. Bukan bos kepada bawahan tetapi sahabat kepada sahabat yang lain. Ada bahasa persahabatan. Relational. Sahabat-sahabatku, dengerin nih. Setelah kamu tahu tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita.
Bagaimana rencana penebusannya itu begitu akbar. Bagaimana rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Bagaimana dia memilih kamu. Bagaimana dia sudah mengetahui dan menetapkan kita semua sebelum dunia dijadikan. Karena itu saudara-saudara, aku menasehatkan kamu. I urge you. I urge you. Dan kemudian dikatakan apa? Demi kemurahan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, in view of God's mercy. Nah, ini kita perlu perhatikan di sini ya. Demi kemurahan Allah itu tidak begitu jelas, tetapi dalam bahasa aslinya yang sangat mirip dengan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya sangat mirip dengan bahasa aslinya, jangan sampai terbalik ya Saudara ya. Bahwa in view of God's mercy. What does that mean? In view of God's mercy. Kalau bisa diterjemahkan literal itu adalah dari sudut pandang kemurahan Allah. Dari sudut pandang belas kasihan dan anugerah Tuhan, in view of God's mercy, aku menasihatkan kamu. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai sudut pandang yang benar. Saudara menangkap apa yang saya maksudkan? Karena begini saudara, outlook will determine outcome. Cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Sudut pandang kita pada waktu kita melihat dunia akan menentukan bagaimana kita membuat keputusan kita setiap hari. Nah, kalau kita mempunyai cara pandang yang salah, maka kita akan keblinger dalam cara kita memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Nah, ini merupakan gaya bahasa Paulus memang. Kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 2-3 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kalau saudara lihat ini seperti sebab akibat ya. Indikatifnya dan imperatifnya seperti apa? Indikatifnya apa? Di ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah sebabnya ayat 2-nya terjadi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Nah, begitu juga pada waktu Rasul Paulus ingin membawa pembaca dari kitab Roma ini untuk masuk ke dalam hal-hal yang praktikal. Dia mengingatkan kita, kalau aku nanti akan bicara tentang instruksi, kita harus melihatnya dari sudut pandang kemurahan, belas kasihan, anugerah Allah. In view of God's mercy. Coba saudara pikirkan, maksud Rasul Paulus adalah begini. Kalau kamu hari ini masih hidup, itu karena kemurahan Allah. Kalau kamu hari ini masih bisa bernafas, masih bisa berdiri, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu karena semua anugerah Allah. Kalau hari ini kamu masih bisa bekerja, masih bisa merasakan makanan yang enak, masih bisa produktif, masih bisa jadi papa, masih bisa jadi mama, masih bisa jadi suami, istri, punya keluarga. Itu karena in view of God's mercy, itu karena semata-mata belas kasihan dan anugerah Tuhan. Jadi waktu kita melihat kehidupan, kita harus melihatnya dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa segala sesuatu itu dari Dia, karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. In view of God's mercy. Nah saudara, seringkali kita ini suka lupa dengan hal-hal tersebut. Karena begitu keadaan baik, apa yang terjadi? Kita selalu berpikir bahwa kalau keadaan baik-baik saja itu karena kita yang bisa memanagenya. Kita semua yang bisa melakukannya. Dan akhirnya kita menjadi hero dari kehidupan kita. Kita hidup di dalam sebuah culture yang egosentris. Nah, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kita bahwa kalau kita menghidupi kehidupan, biarlah kita melihatnya dari sudut pandang kemurahan Allah. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, hidupmu itu karena semata-mata anugerah Tuhan. Saudara bisa type itu, ketik di kolom komen. Hidup saya semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara melihat ya secara online, jangan bengong aja. Ya saudara bisa berinteraksi dengan pemirsa yang lain. Saudara bisa mengulang beberapa poin itu sambil mengetik dimanapun saudara berada
dan dimanapun saudara mendengarnya. Amin saudara. Nah, apa yang dikatakannya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. True and proper worship. Nah, jadi Rasul Paulus bilang begini. Dari sudut pandang kemurahan Allah, jangan lupa hidupmu ini adalah hidup yang dibeli. Hidupmu ini bukan milikmu lagi. Hidupmu itu sudah ditebus. Hidupmu itu sudah dibayar dengan sangat mahal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita ini mestinya binasa. Tetapi Allah rela untuk memberikan miliknya yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal harus dikaruniakan, ditegakkan, direlakan untuk mati di atas kayu salib. Supaya kamu yang mestinya binasa itu bertukar tempat. Saudara dan saya ditebus supaya saudara dan saya dapat hidup. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau saya bisa tulis poin saya yang menjelaskan ayat ini adalah redeemed life lives a worshipful and grateful life. Hidup yang sudah ditebus akan menghidupi kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ucapan syukur. Ibadah di sini berbicara tentang worship. Nah, seringkali kita berpikir worship itu, minggu lalu saya udah bilang, worship itu seperti seakan-akan kita ini ada di gereja. Mengangkat tangan, menyanyikan lagu. Tetapi di sini ibadah ini bukan tentang hanya nyanyi di gereja, saudara. Tetapi kehidupan, hidup yang kita hidupi ini adalah ibadah. Ibadah dan ucapan syukur. Saya bisa kasih ilustrasi sedikit ya saudara. Kalau saudara semestinya ada di dalam sebuah hukuman, saudara dihukum mati, dijatuhi hukuman mati, dan saudara ada di dalam pengadilan. Kemudian pada saat proses pengadilan, sang hakim bilang kepada saudara bahwa saudara diampuni. Tetapi bukan cuma hanya diampuni, anaknya sang hakim menggantikan tempat saudara untuk saudara dijatuhi hukuman mati. Sehingga saudara yang semestinya dijatuhi hukuman mati, Anda dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Dan bukan hanya itu, Anda diundang untuk menjadi bagian dari keluarga sang hakim. Diangkat anak dan bahkan tinggal bersama dengan sang hakim. Duduk makan di meja makan sang hakim. Anda bisa menikmati rumah sang hakim. Anda bisa menikmati semua fasilitas sang hakim. Kira-kira bagaimana saudara akan hidup? Saya yakin saudara akan tidak hidup semena-mena. Saudara tidak akan hidup sembrono karena saudara tahu semestinya saudara mati. Tetapi ada orang lain yang menggantikan. Dan sekarang saudara diangkat untuk menjadi anak dari sang hakim. Saudara, saya masih teringat ada sebuah film Saving Private Ryan ya saudara. Yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Di mana seorang perwira namanya John Miller disuruh cari salah satu anak dari 4 bersaudara yang 3 bersaudara yang lain sudah mati di dalam perang. Kemudian John Miller ini disuruh bawa sebuah tim untuk mencari anaknya salah satu ini supaya garis keturunan dari keluarga ini tidak mati, habis, punah. Jadi mereka disuruh cari namanya Private Ryan ini. Jadi masalahnya mereka nggak tahu di mana Private Ryan ini. Jadi film itu menceritakan petualangan mereka dan pencarian mereka untuk menemukan Private Ryan. Dan saudara tahu satu tim termasuk John Miller. Kalau sudah belum nonton ini saya kasih spoilernya ya saudara ya. Termasuk perwira John Miller ini harus mati untuk menyelamatkan sang Private Ryan ini. Dan di akhir film itu, sang Private Ryan itu yang diperankan oleh Matt Damon itu, dikasih sebuah petuah oleh perwira John Miller yang diperankan oleh Tom Hanks. Dia bicara begini, your life, earn your life. Jangan sampai hidupmu ini sia-sia.
Nah, di situ bisa ada pesan moralnya bahwa hidupmu itu jangan disia-siakan begitu saja, dan di situ ada pesan yang seakan-akan moralistik sekali, earn your life. Tetapi saudara perlu tahu, pada waktu Allah memberikan saudara dan saya anugerah kasih karunia untuk supaya saudara dan saya menerima keselamatan, Dia tidak berkata earn your life, no. Maksudnya beli keselamatanmu, tidak. Atau cicilah keselamatanmu, no. Dia berikan secara cuma-cuma. Dari sudut pandang itu, Rasul Paulus berkata, in view of this mercy, in view of this grace, in view of this gift. Dengan sudut pandang bahwa kamu sudah ditebus. Biarlah kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara, kalau saudara dan saya diselamatkan, jangan sia-siakan keselamatan itu. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa saudara? Dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Glorify God with your body. Glorify God with your life. Soli Deo Gloria. Yang setuju katakan amin. Saudara, hidup saudara dan saya itu hanya karena anugerah. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya dikasih kesempatan, masih belum dipanggil Tuhan, biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Martin Luther pernah menulis, dia bertanya begini, bagaimana seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan? Kadang-kadang kita ini berpikir memuliakan Tuhan itu harus jadi pendeta, saudara. Memuliakan Tuhan itu harus jadi penginjil. Memuliakan Tuhan itu harus masuk ke dalam sekolah Alkitab. Of course itu bisa menjadi salah satu caranya. Tetapi disinilah Martin Luther bertanya, gimana seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan? Dia bilang begini, seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan bukan dengan menjahit tanda salib di setiap sepatu yang dia buat. Tetapi seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan dengan membuat setiap sepatu yang dia buat menjadi sepatu yang terbaik yang dia pernah buat. Nah, sekarang apa yang menjadi panggilan saudara saat ini? Apapun itu. Apakah saudara seorang ibu rumah tangga? Apakah saudara seorang karyawan? Apakah saudara seorang wira swasta? Apakah saudara seorang student? Seorang murid? Seorang anak? Saudara dipanggil, saudara dikasih, dipercayai Tuhan. Seorang bapak yang menjadi bapak yang baik kepada anak-anaknya. Seorang suami menjadi suami yang baik kepada istrinya. Seorang ibu, seorang istri, you name it. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin saudara. Hidup kita adalah ibadah kita. Dan biarlah hidup kita yang adalah ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada seorang teolog yang bernama John Stott. Dia bilang begini. All true worship is a response to the self-revelation of God in Christ and Scripture. And arises from our reflection on who He is and what He has done. Worship without theology is bound to degenerate into idolatry. On the other hand, there should be no theology without doxology. The true knowledge of God will always lead us to worship. Saya terjemahkan. Semua penyembahan yang benar adalah tanggapan terhadap pernyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus dan Alkitab. Dan muncul dari refleksi kita tentang siapa Dia yang sebenarnya dan apa yang telah Dia lakukan. Penyembahan tanpa teologi pasti akan hanya menjadi penyembahan berhala. Di sisi lain, seharusnya tidak ada teologi tanpa doksologi. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan selalu menuntun kita untuk menyembah Tuhan. Saudara,
Kalau saudara perhatikan, dari hidup kita akan nampak apa atau siapa yang kita sembah. Betul atau tidak? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Kalau saudara telusuri apa yang saudara kejar dalam hidup ini, saudara akan melihat apakah saudara menyembah Tuhan, menyembah dirimu, atau menyembah berhalamu. Pasti akan ketahuan. Karena setiap kita adalah penyembah. Makanya saya pernah berbicara ini berkali-kali. Kalau saudara pergi kemanapun saudara ada di dunia ini, saudara tidak akan menemukan sekelompok kucing menyembah sebuah pohon yang besar. Tidak. Saudara tidak akan menemukan sekelompok monyet menyembah batu besar. Tidak. Binatang tidak mempunyai sense of God. Tetapi dimanapun saudara pergi ke seluruh seluruh pelosok dunia, saudara akan ketemu dengan manusia yang paling primitif sekalipun, saudara akan menemukan bahwa mereka mempunyai sistem agama. Ada suatu longing, ada suatu dambaan dalam hidup mereka akan higher being. Karena kita semua diciptakan untuk menjadi penyembah. Pertanyaannya, apakah bukan saudara menyembah sesuatu atau tidak? Tetapi saudara pasti menyembah. Masalahnya kalau saudara tidak menyembah Tuhan, pasti saudara menyembah yang lain. Jadi dalam hidup kita, apa yang kita kejar itu sebenarnya menunjukkan penyembahan kita. Saya kasih beberapa contoh ya, saya sudah pernah khotbah ini mengenai idolatry. Ya, saudara bisa baca beberapa buku seperti Gods at War by Kyle Idleman atau Counterfeits God by Tim Keller. Saya sangat merekomendasi buku-buku tersebut. Tetapi saya kasih beberapa pertanyaan yang bisa mengidentifikasikan apa yang menjadi penyembahan kita. Saya kasih contoh. Hal apa yang mendefinisikan harga dirimu? Itulah yang sebenarnya Anda sedang sembah. Misalnya kalau saudara cari uang, kerja keras cari uang, atau cari prestasi. Sebenarnya uang atau prestasi dengan sendirinya itu baik, netral. Tetapi hati kita yang menginginkan hal tersebut sebenarnya mendambakan sesuatu di mana uang dan prestasi itu memberi makan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam hati kita. Misalnya kita mendambakan power, harga diri. Itulah sebabnya saudara kerja keras. Supaya saudara mendapatkan uang yang banyak sehingga saudara bisa beli barang-barang mewah. Karena saudara berpikir pada waktu Anda pakai barang-barang mewah, pada waktu Anda tinggal di rumah yang mewah, disitulah Anda mendapatkan identitas dan harga dirimu. Sebenarnya Anda sedang menyembah berhala power. Apa saja yang harus kita kendalikan untuk merasa aman? Ada seseorang ibu yang mungkin sangat controlling. Mengontrol suaminya, mengontrol anaknya, mengontrol dietnya, mengontrol waktunya, mengontrol kebersihan rumahnya. Karena dengan itu dia merasa aman. Dengan mengontrol segala sesuatu dia merasa aman. Karena dia kurang percaya bahwa Tuhan, God is in control. Maka sebenarnya dia sedang menyembah berhala kontrol. Dan berhala-berhala itu memberikan dan menjanjikan janji-janji palsu. Power akan memberikan suatu janji bahwa kalau kamu mempunyai harga diri yang tinggi, maka kamu akan mendapatkan kepuasan pada saat kamu dihormati orang. Kalau kamu bisa mengendalikan segala sesuatu, maka kamu akan mendapatkan suatu rasa damai. Padahal itu semua tidak pernah terjadi. Karena begitu kita berusaha untuk mendapatkannya, dan waktu kita mendapatkannya, ternyata ada orang yang lebih powerful dari kita. Ada orang yang lebih banyak uangnya daripada kita. Ada orang yang lebih kaya dari kita. Ada orang yang lebih berprestasi dari kita. Apa yang kita berusaha kendalikan? Begitu ada satu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu akan membawa suatu kekhawatiran, keresahan, dan ketakutan dalam hidup kita. Pertanyaan yang ketiga, penerimaan siapa yang kita dambakan? Kadang-kadang bisa sama, kita mengejar uang, kita bisa mengejar prestasi, kita bisa mengejar cinta. Untuk apa? Untuk mendapatkan approval. Penerimaan. Dan kita lupa bahwa penerimaan yang tertinggi yang sebenarnya kita dambakan adalah penerimaan dari Tuhan sendiri. Dan penerimaan itu yang
kita dambakan dari manusia adalah semua fana. Hari ini kamu bisa diterima, besok kamu bisa ditolak. Padahal firman Tuhan berkata, Dia yang semestinya mempunyai hak untuk menerima dan menolak kita. Yesus Kristus namanya, Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Diapain saudara? Ditolak. Dia ditolak. Ditolak oleh manusia. Ditolak oleh umatnya sendiri. Supaya apa? Supaya pada waktu dia ditolak, dia menanggung semua dosa kita. Supaya apa? Kita yang semestinya ditolak mendapatkan penerimaan. Itu adalah apa yang Kristus sudah lakukan. Sebenarnya kita menerima penerimaan yang tertinggi yang kita damba-dambakan. Pertanyaan yang keempat, apa yang kita cari untuk menjadi kenyamanan kita? Kita berusaha untuk menemukan kedamaian, kita bisa pakai all kinds of terapi, kita berusaha minum drugs ini, kita pakai meditasi ini, kita bisa melakukan olahraga ini dan itu untuk mencari kedamaian, untuk mendapatkan kenyamanan. Tetapi itu semua sementara dan semu. Tahukah kita sebenarnya yang kita dambakan adalah God is our comfort. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun kita ke air yang tenang dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan sekalipun kita melalui lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan bersama dengan kita. Itu yang kita dambakan. Tetapi kita cari apa yang fana di dalam dunia ini, dan kita cari itu untuk supaya kita merasa aman dan nyaman. Ini adalah berhala-berhala kita. Apa yang saudara kejar hari ini? In view of God's mercy. Dari sudut pandang kemurahan Allah. Dari sudut pandang anugerah belas kasihan Allah. Biarlah saudara menghidupi hidup yang berbeda. Dan kemudian dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. True and proper worship. Jadi hidup kita, saya mengingatkan sekali lagi, hidup kita adalah ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah kemudian ayat yang kedua dikatakan begini saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan di sini. Menjadi serupa, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini kalau bahasa Inggrisnya adalah do not be conformed, but be transformed. Ya, do not be conformed to the world, but be transformed. Nah, be transformed di sini adalah kata-katanya yang dipakai adalah metamorphoo. Ya, metamorphoo. Nah, metamorphoo adalah akar kata dari metamorfosis ya. Kata metamorfosis. Nah, bagi saudara yang belajar tentang biologi, saya yakin saudara masih ingat tentang proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Saya bukan ahli dalam kupu-kupu, tapi saya ingat belajar dari kelas biologi mengenai ulat yang menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, saudara dengarkan saya. Saat ulat berada di dalam kepompong, apa yang dilakukan? Dia bukan hanya menata ulang kembali potongan-potongan tubuhnya. No, bukan itu. Saat ulat ada di dalam kepompong, ulat juga tidak les dalam kepompong untuk membaca manual tentang gimana caranya terbang, gimana caranya untuk mengembangkan sayap, karena ulat tubuhnya masih ulat, saudara. Ya, sang ulat tubuhnya, apa yang terjadi di dalam kepompong adalah sang ulat tubuhnya melepaskan enzim yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi suatu cairan yang berisi sel. Dan sel-sel ini menyusun ulang tubuh si ulat menjadi suatu makhluk yang baru. Menjadi ciptaan yang baru gitu saudara ya. Dengan sayap, antena, ada matanya dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya setelah beberapa minggu dia menggigit kepompong itu dan mengeluarkan dirinya. Dan dirinya bukan lagi ulat tetapi menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, dan ini semua terjadi secara organik.
Kenapa Rasul Paulus, of course Rasul Paulus mungkin belum mengerti semua proses ini, tetapi dia memakai kata-kata yang sama, metamorfo. Jadi apa yang dimaksudkan? Saat kita mendengar Injil, saat kita mendengar firman Tuhan dari kacamata Injil, dengarkan saya, kalau saudara lagi makan, apapun itu, saudara bisa dengarkan saya, dan nanti kalau saudara mendapatkan ini, saudara bisa ketik nanti ya, di kolom komen untuk saudara bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Tuhan melepaskan enzim-enzim Injil ke dalam hati kita untuk memperbaharui hati kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ini bukan modifikasi dari yang lama, tetapi kita dikasih hati yang baru. Ada sesuatu yang berubah, ada perubahan yang organik. Dan itu bukan hanya diatur oleh peraturan, sehingga perilaku kita yang diatur oleh peraturan itu, tetapi ada perubahan dalam hati orang yang percaya. Perubahan yang terjadi secara organik, secara alami, saudara. Jadi Paulus ingin mengajarkan bahwa agama tidak merubah hati, tetapi hanya modifikasi perilaku. Injil mengubah hati sehingga perubahan terjadi dari dalam hati. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis atau katakan kepada kanan kirimu, Injil mengubah hati sehingga perubahan terjadi dari dalam hati. Jadi perubahannya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itulah sebabnya Injil itu is upside down, semuanya serba terbalik. Karena agama hanya mengubah dan mengatur perilaku seseorang dengan peraturan dan hukum. Tetapi Injil mengubah hati saudara. Itulah sebabnya saudara. Perlu sekali kita mendengar Injil setiap hari. Itulah sebabnya saudara. Saudara perlu mendengar dan merenungkan Injil. Kenapa? Karena hidup kita diubah dari dalam keluar saat kita mendengar Injil. Kemudian selanjutnya dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oleh pembaharuan budimu. Saudara, firman Tuhan berkata pembaharuan budi ini teksnya, teks aslinya itu tense-nya, yaitu caranya dia menulis itu adalah terus menerus. Jadi kalau ada kata-kata Alkitab diperbaharui atau pembaharuan budi itu terjadi secara terus menerus. Jadi kalau saya bisa definisikan, itu adalah proses pembaharuan, renewal secara terus menerus. Dan itu tidak pernah berhenti, terus menerus. Kita perlu diubahkan terus cara pikirnya. Kenapa? Karena di sekeliling kita berusaha mengubah cara pikir kita untuk kembali menjadi serupa dengan dunia. Tetapi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Terus menerus, di-renew, diperbaharui. Dan tidak pernah berhenti. Saudara, ada ayat yang lain yang memakai kata-kata yang sama, yaitu Kolose 3 ayat 9-10. Janganlah lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dengarkan saya, kita baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah saudara, ini luar biasa sekali. Artinya waktu saudara mengalami kelahiran baru. Kalau saudara baca Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Saudara dikembalikan dari gambar Allah yang rusak menjadi gambar Allah yang diperbaharui. Dan ini terus dilakukan melalui pembaharuan budi kita. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar Allah yang semestinya serupa dengan Allah itu. Sedikit demi sedikit kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Kita memiliki gambar Allah itu. Sudah memiliki secara de jure, tetapi secara de facto, faktanya pikiran kita ini masih banyak sekali pikiran-pikiran yang duniawi, pikiran yang masih dikuasai berhala. Itulah sebabnya kita perlu diperbaharui terus menerus. Dan satu-satunya cara untuk mengalami proses renewal itu apa? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya
dan mengenakan manusia baru. Kalau saudara perhatikan buku-buku kuno tentang apa sih maksudnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu berbicara tentang pertobatan. Pertobatan yang terjadi terus menerus. John Calvin, dia berkata, repentance is not one time act, but a lifelong process. Di katekismusnya yang pertama, pertobatan bukan hanya sekali saja, tetapi sebuah proses seumur hidup, terjadi seumur hidup. John Calvin menjelaskan di buku katekisasinya, proses pembaharuan itu tidak bisa terjadi tanpa proses pertobatan. Nah saudara, banyak orang itu cuma bertobat di awal saja. Banyak orang itu cuma bertobat pada waktu dia terima Yesus saja. Padahal kita ini perlu bertobat setiap hari. Pertobatan ini bukan sekedar merasa bersalah atau menyesal saudara. Tetapi proses pertobatan itu mencari akar dosa di dalam hati kita. Mencari apa yang membuat saudara dan saya melakukan sesuatu karena saudara menginginkan sesuatu dari dalam hati. Sebenarnya apa yang menjadi disposisi dari hati kita ini yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Disinilah kita perlu cari akarnya. Dan disinilah kita perlu bertobat. Sehingga saudara sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku sick and tired, I'm sick and tired. Saya udah muak dengan hidup dalam dosa ini. Karena waktu saudara berdosa, saudara menyakiti orang-orang di sekeliling saudara. Saudara menghancurkan diri saudara sendiri. Dan yang terutama, saudara sedang berdosa terhadap Tuhan. Of course Tuhan mengasihi saudara. Itulah sebabnya Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi disinilah kita semakin sadar. Semakin sadar kita akan dosa kita. Semakin sadar kita akan bagaimana kita ini butuh Tuhan karena kita begitu bobrok. Di situ kita semakin bergantung, bersandar kepada anugerahnya. In view of God's mercy, kita bergantung kepada belas kasihannya. Sehingga pada saat yang sama waktu kita sadar kita gagal, di situ kita dapat menghargai penerimaannya. Kita dapat menghargai anugerahnya. Kita bisa menghargai pengampunan dosanya. Kita bisa menghargai justification-nya. Kita dibenarkan. Dan itu semua bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, tetapi itu diberikan sebagai hadiah. Karena itu merupakan anugerah. Amin saudara. Jadi proses pertobatan ini cari saudara, akar dosanya apa? Ingat, hidup kita adalah ibadah kita. Kalau saudara telusuri, apakah kita menyembah Tuhan atau tidak? Telusuri. Apa yang menjadi dosa yang sering Anda lakukan terus menerus? Telusuri. Kalau seorang yang suka marah atau seorang yang mungkin suka jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu. Kebohongan, ketidakjujuran. Coba telusuri, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu marah? Misalnya Anda marah karena ada orang yang tidak menghargai Anda. Nah di sini Anda lihat, oh ternyata aku menyembah berhala power. Seakan-akan harga diriku itu tergantung dari apa yang orang katakan terhadap aku. Oh ternyata aku khawatir, resah, takut karena ada hal-hal yang aku kehilangan kendali. Sehingga aku berpikir aku yang jadi Tuhan. Padahal semestinya kita udah belajar. God is sovereign. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia yang memegang kendali. Oh begitu ada orang yang ngomongin jelek tentang Anda. Anda langsung merasa tidak aman dan tidak nyaman. Karena ada suatu perasaan tertolak. Saudara sedang menyembah berhala penerimaan. Penerimaan siapa yang saudara dambakan? Apakah itu orang tuamu? Apakah itu temanmu? Apakah itu semua pemimpinmu? Siapa itu? Tetapi pada waktu saudara sadar itu, saudara gantikan dengan Injil. Di mana saudara bisa melihat ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Ternyata penerimaan Tuhan itu jauh lebih cukup. Jauh lebih dari cukup. Dia sudah menerima kita yang semestinya dihukum dan masuk neraka dan binasa. Tetapi dia gantikan kita. Jadi ini semua saudara kita perlu cari. Sehingga kita dapat kembali. Hidup kita adalah menyembah
Tuhan untuk kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Amin saudara. Dan kemudian ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan. Kamu ingin tahu caranya untuk memperbarui pikiranmu, untuk menemukan wadah di mana kamu bisa menemukan semua pembaharuan itu, sanctification yang tadi baru dikatakan in view of God's mercy. Dia mengubah tonnya, dia berkata di ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi maksudnya begini, saat kita melihat kebenaran Injil, maka kebenaran Injil ini akan membuat kita mengerti dan mengkalibrasi hati kita untuk tidak menjadi sombong. Siapa kita? Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Koma, selanjutnya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau sudah diberi anugerah, kalau sudah diberi belas kasihan, kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Ukuran iman seseorang, jangan pernah ada yang merasa aku lebih hebat. Kadang-kadang saudara ya, di dalam hidup kekristenan itu kita memiliki mentalitas spiritual elitisme. Wah, kalau sudah bisa melayani, bisa berbahasa roh, atau bisa mempunyai karunia rohani, melakukan sesuatu, kadang-kadang kita ini bisa merasa sombong. Saya pernah tuh ditanyain sama salah satu hamba Tuhan yang memang teologinya berbeda dengan saya, dan dia bilang, pastor ini gak bangga bisa sampai menjadi hamba Tuhan seperti ini? Saya hanya bilang, saya gak bangga Pak, karena apa yang saya alami dan miliki saat ini semua semata-mata hanya karena anugerah. Ada yang bilang sama saya, kalau saya bangga karena saya berjuang untuk mendapatkan ini semua. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kadang-kadang orang keblinger masuk ke dalam sebuah jerat di mana dia berpikir kalau dia bisa jadi hamba Tuhan, dia bisa memiliki kelebihan-kelebihan, itu semua karena dia berjuang. Loh, saya nggak bilang kita nggak perlu berjuang. Tetapi di dalam perjuangan kita pun itu semua terbatas kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Kalau saudara mengerti tentang doktrin kedaulatan Allah, maka segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatannya, seizin Dia. Maka kalau kita berhasil, kalau kita mempunyai sumber daya, kalau kita mempunyai dalam tanda kutip kelebihan, itu sebenarnya bukan karena kamu hebat atau saya hebat, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu yang mau dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Berpikirlah begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Setiap orang itu mempunyai ukuran iman, dan itu di hadapan Tuhan semuanya sama. Amin saudara. Dan kemudian dia memberikan salah satu cara di mana kita bisa terus dikalibrasi dan terus tidak merasa tinggi hati. Di sini dia mengatakan di ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Wow saudara, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow. Apa yang mau Rasul Paulus katakan? Kita tidak bisa hidup sendirian. Alat pertumbuhan, alat pengudusan dan sanctification yang terbaik yang Tuhan sediakan adalah gerejanya, tubuh Kristus. Jangan merasa bahwa kamu lebih daripada orang lain karena kamu bisa public speaking. Saya tidak pernah bisa berpikir saya bisa berdiri di sini untuk bicara sama saudara. Dan pada waktu saya mulai menghidupi panggilan ini, saya nggak boleh sombong. Kenapa?
Karena just because I can speak, saya bisa bicara secara publik, bukan berarti saya yang paling hebat. No, ini semua anugerah. Hanya karena mata adalah mungkin bagian tubuh yang indah, bukan berarti lutut ini gak penting. Bukan berarti tengkorak ini gak penting. Kalau mata merasa aku gak butuh lutut, aku gak butuh tengkorak, maka mata itu juga tidak bisa berfungsi, saudara. Kita tidak bisa hidup sendirian. Itulah sebabnya kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, Roh Kudus melahirbarukan umat Kristen, umat pilihan Tuhan, umat yang lahir baru. Supaya waktu mereka percaya di dalam Kristus, mereka dapat bersatu dengan saudara seiman. Yang setuju katakan amin. Mereka tidak sendirian. Mereka mempunyai karunia yang beraneka ragam. Mereka dapat disadarkan bahwa mereka adalah suatu tubuh yang mempunyai tugas yang berbeda. Kita butuh satu dengan yang lain. Kita belajar mengapresiasi kelebihan dan kekurangan saudara-saudara kita. Dan kita melayani sesuai dengan panggilan kita dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita belajar untuk rela saling melengkapi. Belajar dengan saudara seiman kita yang berbeda karunianya dengan kita. Untuk membangun tubuh Kristus, memperlebar kerajaan Allah. Saudara, disinilah kita belajar. Gak bisa saudara, kita ini hidup sendirian. Itulah sebabnya saya mau menghimbau teman-teman yang belum join komunitas. Kalau saudara ada di Surabaya, join care group. Kalau saudara mau join care group, Anda harus ambil kelas APS. Saya anjurkan Anda bisa ambil kelas, Anda pasti selamat di batch yang akan di semester yang berikut ini. Supaya Anda nanti bisa join care group, di mana saudara gak hidup sendirian. Saudara, saya kasih tahu, alat yang Tuhan berikan adalah gerejanya, komunitasnya. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda tidak bisa hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kalau saudara hanya hidup untuk dirimu, keluargamu, dan masalahmu saja, Anda akan stres. Anda akan merasa hidupmu mengalami pergumulan yang paling berat. Tetapi pada saat Anda bersama-sama dengan saudara seiman, Anda dapat didoakan, dikuatkan, sharing testimoni. Anda merasa, oh ternyata pergumulan yang aku rasakan bukan cuma hanya aku yang rasakan, mereka juga merasakannya. Dan Anda melihat bagaimana tangan Tuhan menolong keluarga ini, keluarga itu. Anda pun juga bisa share apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri Anda. Itulah sebabnya Anda butuh komunitas. Ini semua selaras dengan apa yang semua para rasul ajarkan, termasuk Yesus Kristus. Perintah baru aku berikan kepadamu di Yohanes 13. Perintahnya apa? Biarlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, seluruh dunia dapat melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja, komunitas. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah kita semua. Kemudian apa? Kalau sudah lihat semua kategori-kategori tadi, itu adalah pelayanan, saudara. Melayani, join ministry. Saudara, nanti setelah APS selesai, akan ada ministry recruitment. Tuhan gak ingin saudara hidup untuk dirimu sendiri. Kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara karakter, disinilah saudara perlu hidup untuk belajar melayani orang lain. Yesus berkata pada waktu dia sebelum disalib, dia bilang, seluruh otoritas telah diberikan Allah kepadaku. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia lepas jubahnya, dia ambil handuk. Apa yang dia lakukan? Dia mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, otoritas yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus tidak dipakai untuk membuat dirinya menjadi penguasa dengan tangan besi, atau membuat pemimpin yang menjadi bosi. Bukan, tetapi dia melayani. Saudara, kalau Yesus saja hidup dengan otoritas yang begitu luar biasa, dia pakai otoritas itu untuk melayani. Kita semua dipanggil. Kita bisa melayani karena dia terlebih dahulu melayani kita. Saudara, waktu kita melayani, kita belajar bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Kristus. Ada firman Tuhan yang berkata di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, kita baca sama-sama. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar bahwa kalau saudara dan saya ada di sini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia sudah melayani kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Wow. Pencipta langit dan bumi yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Dia masuk ke dalam dunia yang sangat jorok, kotor, berdosa. Bahkan menanggung dosa itu atas dirinya sendiri. Di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Supaya apa? Kita yang semestinya dihukum. Kita menerima pembebasan. Kita menerima kebenaran. Kita menerima kekudusan. Kemuliaan Allah yang sudah hilang dikembalikan. Dia melayani kita. Supaya saudara dan saya tidak hidup untuk dunia. Tidak hidup menyembah berhala-berhala. Karena kita semua diciptakan untuk menjadi penyembah. Tetapi kita hidup untuk menyembah Tuhan. Saudara, pelayanan bisa terjadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Saudara bisa melayani Tuhan karena apa? Kalau saudara percaya, kalau saudara melayani Tuhan nanti saudara akan mendapatkan berkat. Bisa loh. Saudara tetap melayani Tuhan kelihatannya. Tetapi kalau misalnya saudara akhirnya mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana anugerahnya. In view of God's mercy. Belas kasihan Tuhan itu menyelamatkan kita. Maka saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang benar sesungguhnya pasti akan menghasilkan pelayanan yang tulus. Saudara tidak akan tidak melayani kalau saudara sadar bahwa hidupmu itu hanya oleh karena anugerahnya. Amin saudara. Saya berdoa hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin selama ini, selama pandemi, saudara terkungkung di dalam rumah. PPKM sudah mulai dilonggarkan. Coba, mulailah jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulailah berpikir, apa yang bisa saudara lakukan untuk memuji Tuhan. Hidup kita adalah ibadah kita.